Selamat siang, kita bertemu lagi dengan saya. Kita akan membahas tentang modul ke-5, yaitu modul tentang penguat. Modul penguat di sini menggunakan penguat menggunakan op-amp. Oke, di sini kita gunakan nantinya adalah penguat yang inverting, penguat terbalik, penguat non-inverting, penguat non-balik, dan penguat penjumlah, baik untuk inverting dan non-inverting serta pengikut tegangan. Oke, penguat bentuk yang penting di sini model penampakan dari rangkaiannya seperti itu ya, seperti ini ya. Kalau nanti sudah lihat di sini ada penurunan rumus sehingga dihasilkan persamaan untuk RF per RI menjadi VI-nya. Dan untuk analisis lebih lengkap bisa lihat di lecture online. Untuk yang penguatan penting, gambarnya seperti ini untuk rangkaiannya ya, sudah lihat, dan di modul, dan untuk persamaan akhirnya seperti ini. Analisis lengkap di lecture online. Penguat penjumlah untuk penjumlah inverting seperti ini rangkaiannya ya, dan untuk persamaannya seperti ini ya. Untuk analisis bisa dilihat di lecture online. Penguat penjumlah non inverting seperti ini untuk rangkaiannya ya. Dan untuk analisis dan untuk penurunan rumus seperti ini ya. Dan untuk analisis lebih lengkap bisa dilihat di analisis online, di lecture online. Untuk mengikut tegangan, gainnya sama dengan 1, artinya jumlah berapapun inputan akan sama dengan di output ya. Oke, sekarang kita lihat di program simulasi yang kita gunakan. Program simulasi yang kita gunakan tetap Simulite ya. Kita buka Simulite-nya seperti di sini. Oke, yang di sini kita gunakan rangkaiannya ada penguat inverting, saya sudah buatkan. Nanti sudah ikuti rangkaiannya di rumah, bukan di program Simulite saudara. Oke, yang kita perlukan di sini adalah komponennya op-amp. Oke, op-amp sudah kita masukkan ke shader drag. Nanti power pin kedua keluarkan dengan lihat di properties ya. Power pinnya asalnya false, harus berubah menjadi true ya, sehingga keluar power pinnya. Nah, untuk power pin yang atas itu untuk yang positif seperti yang di rangkaian. Untuk yang bawah adalah yang negatif. Oke, untuk yang negatif kita pakai fixed volt. Propertiesnya sudah rubah. Di sini ada 5 volt, sudah rubah menjadi minus 10 ya, sehingga nanti akan berubah menjadi negatif 10 volt ya. Setelah itu nanti outputan dikeluarkan osiloskop, dan ada inputan nanti dimasukkan juga ke osiloskop. Untuk inputan kita gunakan ke wave generator seperti yang di sini. Wave generatornya saudara gunakan dengan nilai peak to peak-nya adalah 1 volt ya. Gelombangnya sinus. Saudara edit di sini di propertiesnya sudah rubah nilainya dari 5 volt ke 1 volt ya. Kalau sudah rangkaian sudah terbuat dan sudah dibuat di simulasi di tempat saudara, nanti saudara run simulasinya. Oke, dengan inputan 1 volt kita akan menghasilkan gelombang ya. Nanti ini harus dinyalakan juga yang power pinnya ya. Nanti dengan inputan 1 volt akan menghasilkan gelombang output saat 5 volt. Oke ya, seperti itu. Nanti masukkan ke dalam gambar kerja.
sini ada penguat inverting lembar kerjanya. Nah, nanti masukkan nilai R1 dan F-nya, lalu nanti tuliskan penjabarannya. Penjabaran adalah menggunakan dari persamaan yang ada di modul yang tadi saudara lihat, ya. Penjabaran hasil akhirnya seperti yang saudara lihat dengan menggunakan persamaan akhirnya dengan menggunakan RF1 dan R1-nya, sehingga keluarannya harus sama dengan 5 kali dari jumlah input. Ya, di sini buat saudara buat rangkaiannya, terus nanti adalah lihat saudara tampilkan gelombang input sama gelombang outputnya. Oke, itu untuk yang penguat inverting. Oke, kita masuk ke kedua, yaitu penguatan inverting. Oke, untuk penguat inverting seperti yang sudah lihat di sini, ya, penguat inverting sama rangkaiannya dengan yang di bodoh sebenarnya seperti yang barusan saudara ambil komponennya, ya, komponen op amp, keluarkan power pinnya, nanti masukkan ke hubungkan ke fix 10 fix volt yang 10 volt dan bawahnya ke fix volt yang minus 5 volt. Oke, untuk inputan tetap 1 volt dengan diagram generator dengan peak to peak 1 volt, lalu nanti nilainya sama untuk yang RF-nya, RF1 dan R1. Oke, nanti outputan ke osiloskop baik output atau input. Nah, sekarang kita jalankan simulasinya. Oke, kita jalankan simulasinya. Oke, saudara bisa lihat bahwa dengan 1 volt dia akan menghasilkan output 5,96 atau sekitar 6 volt. Nah, bagaimana? Berarti sini sudah ada perbedaan. Kalau tadi kita lihat dengan nilai yang R1 dan RF-nya sama, yang di sini menghasilkan inverting 5 volt, kalau yang inverting ada sekitar 6 volt. Nanti saudara sekan di lembar kerja yang penguat non inverting, ya. Nah, di sini sebenarnya yang diinginkan di sini adalah penguatan yang 5 kali. Jadi kalau tadi sekitar 6 kali, jadi saudara ubah nilainya R1 dan RF-nya di sini dengan mengganti nilai-nilai yang ada di resistor, sehingga diperoleh nilai akhir adalah penguatan 5 kali. Saudara masukkan di lembar kerja praktikum, ya, di lembar kerja praktikum. Lembar kerja praktikum baik untuk rangkaiannya maupun nanti sinyal input dan sinyal output, nanti keluarkan, nanti isikan nilai R1 dan RF-nya, lalu tuliskan penjabaran persamaan untuk menghasilkan. Di sini adalah penjabaran dari analisisnya, ya, analisis menggunakan persamaan yang ada di modul yang tadi menguat untuk yang non inverting. Oke, selanjutnya kita gunakan untuk yang penguat penjumlah. Ini adalah penguat penjumlah inverting. Kayak gini, ya, sudah bisa lihat bahwa pengunjung di sini ya, inputan kita menjadi ada 3, asalnya tadi 1, sekarang kita ubah-ubah, misalnya dapat inputan pertama dengan menggunakan wave generator adalah 800 mV, ini 1 volt, ini 900 mV. Yang ini adalah K-nya beda-beda juga, nanti RF-nya yang sama. Nanti dikeluarkan pin power, nanti hubungkan ke positif dan negatif yang 10 volt. Nah, bagaimana kita dapat 500 mV, 800 mV? Nah, saudara klik yang di wave generator, nanti saudara klik kanan, nanti nilainya saudara ubah dari sini, misalnya ketik kita 800 berarti adalah 0,8 volt, ketik kita tulis 0,8, secara otomatis dia akan berubah menjadi satuannya 800 mV.
Kalau sudah, kita jalankan simulasinya. Oke, dari 3 keinputan di sini, maaf, saya ini belum ada, saya masukkan. Oke, dari 3 inputan di sini, dia menghasilkan lebih dari 10 volt. Sedangkan di sini, ya maaf, sedangkan di sini power pinnya hanya 10, berarti output yang dihasilkan lebih dari 10 volt. Makanya kalau kita di sini kita ubah voltage-nya, misalnya dia kita coba jadi 15 volt, yang bawah jadi minus 15. Lalu kita nyalakan simulasi. Oke, di sini amplitude-nya masih tetap di atas 15 mV. Makanya kita rubah supaya sama. Ininya yang 1 volt kita rubah menjadi misalnya voltage-nya ID-nya adalah misalnya 1000, kita rubah menjadi 100 mV atau 0,1 volt. Nah, di sini kita ubah menjadi 900-nya, kita ubah voltage-nya menjadi sekitar 400 mV. Nanti kita lihat hasilnya gimana. Ya, jumlah akhir yang ada di sini dari ketiga inputan ini akan menghasilkan penguatan 8,18 volt ya dari ketiga inputan di sini. Oke. Masuk ke lembar kerja yang penguat penjumlah inverting. Nanti saudara gambar rangkaiannya di sini. Nanti saudara lihat tampilkan juga gambar outputannya dari oscilloscope dengan peak to peak-nya tetap dimasukkan, misalnya tadi 8,8 volt. Nanti saudara masukkan nilai yang ada di sini, yang ada di Simulate. Terus saudara gambarkan hasil pengukuran dengan penguatan 2 kali. Sebenarnya itu penguatannya lebih dari 2 kali. Saudara tetap jabarkan dengan persamaan yang ada di modul ya, di modul seperti yang di sini untuk penguat penjumlah non-inverting. Jadi masukkan dengan persamaan ini, analisisnya benar atau tidak, nanti menghasilkan nilai yang 8,18 mV dari inputan yang tadi yang 3 ini 800, 100 sama 400 mV. Oke, seperti itu. Kita lanjut yang keempat, yaitu misalnya penguat yang penjumlah non-inverting. Oke, penguatan jumlah non-inverting seperti ini dengan rangkaiannya. Ini penguatnya sama dengan yang ada di modul, dengan inputan yang 300 mV, 300 mV, dan 500 mV. Ininya 10 volt power pinnya dari untuk yang ke 10 dan minus 10. Penguatannya di sini ada 5 kalinya. Nanti saudara lihat hasilnya ya. Kalau saudara buat dari sini rangkaian ya, rangkaiannya di rumah dengan Simulate, dan nanti output dikeluarkan ke oscilloscope, kita nanti nyalakan run simulasinya. Dinyalakan. Oke. Dari ketiga input ini ya, 300, 500, dan semua 500 mV akan menghasilkan keluaran yang 2,19 mV. 2,19 volt. Nah, nanti di dalam lembar kerja praktikum yang ke-4, penguat penjumlah non-inverting ya, saudara buat rangkaiannya di sini. Terus nanti buat juga hasilnya
untuk di osiloskop peak to peak-nya saudara juga lihat di sini masukkan. Nah, nanti saudara nilai masukkan di sini untuk R1, R2, RM-nya ya. Yang sini R1, R2 seperti yang ada di modul. Nah, nanti nilai seperti yang ada di simulate-nya yang ini ya, simulate-nya sudah masukkan angka-angkanya dan nilai-nilai resistornya. Kalau sudah, nanti saudara tuliskan penjabarannya kenapa bisa menghasilkan nilai yang seperti tadi 2,19 volt dengan melihat dari modul Irec modulnya, persamaan penjumlah penguat non inverting ya. Di sini ini adalah persamaannya, saudara tuliskan sehingga diperoleh nilai yang tadi ya. Berapa kalau kita masukkan ke sini nanti berapa persamaannya, kenapa bisa sampai dapat 2,19 volt itu, apakah sama atau tidak dengan hasil perhitungan saudara lihat. Oke, di sini analisis, kalau kurang paham nanti lihat di elektor online. Oke, selanjutnya kita terakhir kita buat rangkaian untuk pengikut tegangan. Nah, rangkaian seperti ini sangat mudah sekali. Sudahnya tinggal butuh OPM aja 1, dikeluarkan power pinnya, outputnya nanti saudara ya, maaf ini kurang, outputnya nanti saudara keluarkan di outputan di ini di rangkaian ke osiloskop ya. Lalu nanti dikeluarkan power pinnya dikasih tegangan yang 10 volt dan 10 volt, lalu inputannya kita kasih yang 5 volt untuk web generatornya. Oke, sekarang kalau sudah dibuat rangkaian seperti ini, nanti saudara simulasikan. Ini belum nyala. Oke, sudah nyala. Nah, saudara lihat di sini ini ada 5 volt. Jika inputan 5 volt, hasilnya 5 volt. Nah, nanti saudara ubah lagi, misalnya kalau ini, kalau ininya saudara ubah voltasenya bukan lagi 5 volt, misalnya saudara ubah ininya menjadi 2,5 volt. Oke, kalau sudah simulasikan lagi. Oke, nah sama ya, antara jumlah input, antara output dengan output hasil menghasilkan yang sama. Oke, jadi tidak ada perubahan. Lihat di lembar kerja, baik sekarang kita lihat di lembar kerja. Yang terakhir untuk yang pengikut tegangan. Ya, saudara lakukan gambar rangkaiannya, saudara terus selalu tampilkan hasil osiloskop di sini, terus nanti inputnya dan frekuensi inputnya berapa tadi, lalu lihat di P output dan frekuensi outputnya sama atau tidak. Hasil tuliskan, analisa saudara menggunakan kata-kata yang saudara oleh kata-kata saudara. Oke, demikian untuk penjelasan bagaimana untuk praktikum online untuk modul kelima ya, modul untuk penguat. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.